Karena memang semuanya membawa agama Islam. Lebih jauh saya berikan penjelasan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di zaman itu dan beriman kepada seluruh yang Nabi Musa bawa, baik beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Musa alaihissalam, dan beriman kepada nabi-nabi yang diberitakan yang akan datang setelah Musa alaihi wassalam, dikatakan muslim, dan nanti mereka akan masuk surga di akhirat. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam datang, semua yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah, beriman kepada semua yang Nabi Isa bawa, termasuk nabi-nabi sebelum Isa alaihissalam, yaitu Musa dan seterusnya, dan yang akan datang setelah Isa dinamakan muslim. Dan kalau ada orang di antara mereka yang menolak Nabi Isa, seperti kasus Musa, Yahudi, pengikut Nabi Musa alaihissalam, kenapa mereka dicap sebagai orang kafir oleh orang-orang Nasrani, padahal mereka beragama profetis, agama Samawiyah. Mereka punya Nabi Musa, mereka punya kitab Taurat. Tapi kenapa orang Nasrani sekarang kalau kita tanya pendapat kalian tentang orang Yahudi, beriman atau kafir, semua akan mengatakan kafir. Kenapa? Bukankah mereka juga beriman pada Nabi Musa, mereka beriman pada Taurat? Maka jawabannya iya. Tapi mereka masih belum mengimani apa yang telah diperintahkan oleh Allah secara global, termasuk beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam yang datang setelah Musa. Begitu pula kita teman-teman sekalian, kenapa predikat Islam kita dapatkan? Karena kita beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah semua Nabi. Di akhir surah Al-Baqarah Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Prinsip dasar seorang muslim tidak membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul. Kalau ada seseorang di antara kaum muslimin sekarang yang mengatakan Isa bukan Nabi, atau Musa bukan Nabi, kafir. Atau mereka mengatakan tidak pernah turun Taurat atau tidak pernah turun Injil, kafir. Perbedaan dasarnya adalah syariat-syariat yang dibawa, hukum-hukum. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, isi syariat yang ada, hukum-hukum yang ada dalam Taurat berbeda dengan yang ada dalam Injil. Injil datang memperbaharui dan mendatangkan syariat baru, tapi mereka tetap beragama Islam namanya. Begitu pula Quran datang membawa syariat baru. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang berbuat dosa, kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan hukum di zaman itu. Kalau ada orang buat dosa besar seperti dia berzina misalnya, atau dia mencuri, Allah mengatakan faqtulu anfusakum, taubatnya adalah bunuh diri. Tapi itu sudah dihapus di syariat Al-Quran. Kita sekarang cukup mengikuti seperti Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, taubat dalam Al-Quran adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka taubatnya diterima. Tidak usah dia bunuh diri misalnya. Ini kalimat penting dulu Bapak Ibu sekalian, supaya kita fahami sebenarnya memang tidak ada agama lain nih. Bukan hal yang baru. Semua nabi-nabi ini satu agama, Islam. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 83 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah selain agama yang telah Allah turunkan yang mereka pilih, padahal Allah itu segala sesuatu di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepadanya, baik dalam keadaan suka atau tidak suka, dan hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan hai Muhammad kepada ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani, waktu itu Nabi SAW disuruh oleh Allah sampaikan ke mereka, kenapa mereka tidak beriman pada risalahmu hai Muhammad? Kenapa mereka tidak akui kau sebagai Nabi sebagaimana Musa dan Isa dan Nabi sebelum?
Katakan, kami ini beriman kepada Allah dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan mereka, dan kami tidak membeda-bedakan satu sama yang lain, dan kami menyerahkan diri atau menjadi muslim kepada Allah. Lalu Allah tutup di ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain agama Islam yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini dulu poin pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya memahami kalau Islam itu agama satu. Hanya saja diperbaharui setiap nabi dan rasul. Ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Allah yang maha tinggi dan maha suci telah mengutus kepada kita semua 120.000 nabi. Di antaranya 313 rasul. Di dalam hadis yang sahih riwayatkan Hakim dalam kitab Mustadraknya, kalau Nabi SAW bersabda, nabi-nabi jumlahnya 120.000, di antaranya 313 rasul. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi adalah seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Nggak bawa syariat baru. Tapi kalau Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Makanya jumlahnya mereka sedikit Rasul, hanya 313. Nabi 120.000. Jadi sangat banyak sekali. Ini dulu yang kita fahami teman-teman sekalian. Jadi kalau datang Rasul, maka pasti syariat yang sebelumnya dihapus. Dan kita sudah punya kewajiban bagi orang Muslim sekarang, umat Muhammad SAW, mengimani 25 Nabi dan Rasul. Artinya tahu namanya, tahu kisahnya, gitu kan? 25 Nabi dan Rasul, diantaranya adalah ulul azm yang ada, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang memang syariat mereka 5 nabi ini saling menghapus satu sama yang lain. Jadi Al-Quran sudah menghapus syariat Injil dan Taurat, tidak berlaku lagi. Kalau dibaca bukan lagi ibadah karena sudah dihapus, dan tanda keimanan seseorang kalau dia meyakini hal tersebut. Islam yang dibawa ini teman-teman sekalian oleh Nabi Muhammad SAW penuh dengan kemukjizatan. Tidak ada rasisme dalam Islam, nggak ada kesukuan, nggak ada lagi fanatisme kebangsaan, tapi yang ada adalah ketakwaan. Jelas sekali sabda Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Sama sekali nggak ada bedanya. Siapa yang paling saleh, dia yang paling mulia di sisi Allah. Masalah ada suku Arab, ada Melayu, ada orang bule, ada orang hitam dari Afrika, adalah variasi kehidupan. Sebagaimana variasi makanan, Allah menciptakan buah-buahan beragam warna, rasa, bentuk. Hewan-hewan juga begitu, sama dengan manusia. Sama dengan suku-suku ini, sama dengan bahasa, untuk menunjukkan keajaiban penciptaan sang pencipta Allah. Kalau Allah mampu menciptakan apa saja dengan ragamnya, dengan macamnya, tidak ada fanatisme. Pernah ada sahabat, 2 orang sahabat ribut satu sama yang lain. Budaknya Umar bin Khattab dari orang Mekah, muhajir dari salah satu peperangan, bertengkar dengan budaknya. Maaf, ini budak dalam bahasa Indonesia hamba sahaya ya. Mungkin di sini budak anak berarti ya. Jadi hamba sahaya. Betul nggak hamba sahaya ini? Ya. Jadi hamba sahayanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan hamba sahayanya satu orang Ansar, rupanya lagi ambil air di sungai, mereka berantem, berkelahi. Tidak sengaja kepercik air, berantem. Lalu hamba sahayanya Umar mengatakan, wahai muhajirin, kesinilah, bela saya, sambil dia henuskan pedangnya. Rupanya hamba sahayanya orang Ansar
juga mengatakan, wahai Ansar, kesinilah, tolonglah saya. Dihenuskan pedang. Dan ini sahabat-sahabat Nabi baru pulang dari peperangan. Mereka masih panas-panasnya. Hampir saja mereka perang gara-gara fanatisme ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ada seorang sahabat segera datang ke kemah Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Maka segera Nabi SAW datang lalu mengatakan, apakah tata cara jahiliyah ada di tengah-tengah kalian sementara saya sudah diutus di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtinah. Segera tinggalkan ini karena ini memusnahkan kalian, akan membinasakan kalian. Jadi tidak ada fanatisme sama sekali. Pernah dapat berita, Umar bin Khattab dapat berita di zaman khilafahnya, kalau Khalid bin Walid, panglima perangnya, berkhianat di dalam masalah harta ghanimah, harta rampasan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu kalau Khalid bin Walid tidak akan berkhianat. Karena Khalid bin Walid tahu orangnya jujur, panglima perang yang luar biasa. Orang kalau curang tidak akan diberikan kemenangan oleh Sang Pencipta Allah. Tapi sampai berita ke beliau, maka Umar bin Khattab dengan ilmunya yang luar biasa, dia ingin mendidik umat Islam pada saat itu dan mendidik kita semua. Karena riwayat ini sampai hari ini, subuh ini Bapak Ibu mendengarkan juga. Umar bin Khattab mengutus dari Madinah Bilal bin Abi Rawah. Bilal ini kebetulan pernah pindah tangan menjadi hamba saya Khalid bin Walid di Mekah. Jadi ternyata Khalid bin Walid pernah menguasai Bilal jadi hamba sahaya. Lalu kemudian Khalid bin Walid menjualnya kepada Umayyah bin Khalaf. Yang menyiksa Bilal di Mekah itu namanya Umayyah bin Khalaf. Tapi sebelum Umayyah, pernah Khalid bin Walid memiliki Bilal. Jadi ini tuannya Bilal dulu. Apa yang terjadi setelah Islam? Umar bin Khattab mengutus dari Madinah Bilal. Hai Bilal, bawa surat ini ke lapangan perang sana. Di kancah peperangan, bawa ini. Kemudian bilang sama Khalid bin Walid, ada surat dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab, saya disuruh baca, tapi ada syaratnya. Kamu disuruh meletakkan pipi kamu ke tanah, lalu saya disuruh injak dengan kaki kanan saya, lalu saya bacakan. Berat sekali. Bagaimana bisa Khalid bin Walid, mantan tuannya Bilal, disuruh letakkan pipinya di tanah, kemudian oleh Bilal diinjak pipi yang sebelah, lalu kemudian Bilal baca suratnya Umar. Tapi Umar bin Khattab ada niat, ada maksud di sini. Bilal berat, tapi ini perintah Amir Mu'minin harus dijalankan. Pergilah Bilal ke kancah peperangan. Tiba di sana dia mengatakan, wahai Khalid, ada surat dari Amir Mu'minin, saya disuruh bawa. Tapi surat ini saya belum tahu isinya apa. Hanya saja saya disuruh baca surat ini, sementara kamu disuruh hadir di depan para prajurit-prajurit perang, letakkan pipimu di tanah, lalu saya disuruh injak, lalu saya baca. Saya berat melakukan, saya tahu kalau dulu mantan tuan saya, majikan saya. Tapi ini perintah. Apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Lihat kalau keimanan sudah masuk dalam hati seseorang. Kata Khalid, hai Bilal, masa jahiliyah sudah selesai. Sekarang Islam. Kau adalah saudaraku setara, sama. Lakukan apa yang dikatakan oleh Amir Mu'minin. Lalu Khalid bin Walid memegang tangan Bilal, membawa keluar dari kemah, kemudian berkata kepada pasukan. Pada saat itu prajurit-prajurit, di situ memang kebetulan banyak orang-orang Quraisy yang tahu kalau Bilal ini dulu mantan budaknya Khalid. Kata Khalid bin Walid, hai muslimin, sesungguhnya saudara kita Bilal diutus oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab untuk datang membaca suratnya, dan syaratnya saya harus letakkan pipi saya di tanah, lalu Bilal menginjaknya, kemudian dia membaca suratnya. Maka jangan ada yang marah dengan Bilal. Iya, iya. Oh itu pijak ya, dipijak. Maka Khalid bin Walid pun meletakkan pipinya, pipi betul ya, di tanah, kemudian Bilal menginjaknya atau memijak pipi yang sebelah, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya kalau kamu telah berkhianat dalam harta rampasan perang. Apakah benar atau tidak? Jawab saja
Iya atau tidak? Maka Khalid bin Walid menjawab, tidak. Saya tidak berkhianat. Maka Bilal pun mengatakan cukuplah. Lalu Bilal pulang ke Madinah melapor kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Apa yang ingin disampaikan pesan kepada kita teman-teman sekalian? Tidak lagi bedanya di dalam Islam masalah suku, bangsa, tidak ada lagi. Tahu Luqman, surah Luqman dalam Al-Quran. Luqman itu teman-teman sekalian, orang berkulit hitam di Afrika. Poster tubuhnya pendek, orangnya gemuk. Kulit hitam di Afrika. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Luqman. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Itu agama Islam, nggak ada beda lagi. Karena ini semua cuma casing saja. Perbedaan kulit, perbedaan wajah, perbedaan suku, perbedaan bahasa, jenjang sosial, ekonomi, ini semua adalah variasi kehidupan. Tidak ada bedanya dalam Islam. Yang beda adalah masalah ketakwaan dan kepatuhannya. Maka kita sudah tahu hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan pernah melihat ke paras wajah kalian dan juga ke poster tubuh kalian. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Itu Islam. Islam datang teman-teman sekalian, selain tidak ada fanatisme kesukuan ini, juga dengan keadilan, kemakmuran, hukum-hukumnya sangat adil. Sampai sabda Nabi SAW yang hadis sahih berbunyi, kalau datang kepadamu seseorang yang mengeluh tahu ya, mengeluhkan permasalahannya, sementara matanya sebelah kanan sudah keluar, jangan kau percaya dia sampai kamu melihat lawannya, rivalnya. Lawannya betul ya? Lawannya, mungkin lawannya dua-dua matanya sudah hilang. Keadilan dalam Islam. Nggak boleh spontan satu orang mengeluh, kita langsung mengatakan, oh ini benar karena matanya rusak. Enggak, lihat dulu lawannya. Mungkin lawannya lebih parah daripada itu. Dan Islam datang teman-teman sekalian dengan keadilan yang luar biasa. Karena orang yang melanggar itu yang dihukum. Dan yang disuruh kita hukum adalah perilaku seseorang. Karena perbuatan perilaku dia. Bukan karena fisiknya. Misal, orang mencuri. Dihukum karena perilaku mencurinya. Kapan orang itu taubat, dia menghilangkan perilaku buruknya, maka sudah selesai urusannya. Dan dalam Islam, hudud itu kisos, pencuri dipotong tangan, orang membunuh dipenggal lehernya. Ini kalau kepergok, ya. Ngerti nggak kepergok ini? Orang kalau ketangkap basah, ya. Jadi kalau misal ada pencuri masuk ke toko nyuri emas, lalu dia ketangkap basah, dia kepergok, pas lagi mencuri, nah itu kena kisos. Tapi tidak kena kisos kalau ada orang pernah mencuri, terus tidak ada yang tahu. Sekarang dia mau taubat, tidak perlu dia datang ke seorang ustadz atau tuan guru, dia mengatakan saya pernah mencuri. Enggak, antara dia sama Allah, tutupi, jangan ceritakan. Makanya pernah ada sahabat pernah berzina, dia datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW alihkan penglihatan mata beliau ke sebelah kanan. Beliau mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya. Orang ini datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya. Nabi balik lagi ke sana, ke sebelah sini, mungkin kau hanya memeluknya. Orang ini datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sebelah kiri, mungkin kau hanya begini dan begitu. Sampai orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluannya, maka saya berzina, hukum. Barulah Rasulullah SAW mendirikan hukum padanya. Kata para ulama hadis, waktu Nabi SAW mengatakan, mungkin kau hanya menciumnya, mungkin kau hanya memeluknya, artinya pulang sana, bertaubat, jangan datang ke sini. Nggak ada keluhan itu dalam Islam. Kita tidak seperti Katolik, datang mengeluh dosa-dosanya. Nggak ada. Antara seorang muslim sama Tuhannya Allah, udah selesai. Kecuali tadi kalau dia ketangkap basah, itu saja.
Ada keadilan dalam Islam, ada kemakmuran. Dan hukum-hukumnya teman-teman sekalian adalah hukum-hukum yang luar biasa. Dalam perdagangan, dalam ekonomi ya, dalam politik, dalam kehidupan sosial, dalam rumah tangga, hubungan antara orang tua sama anak, suami istri, dengan tetangga, dengan muslim sama muslim, dengan orang non muslim, semuanya ditata rapi. Orang-orang yang mengatakan, saudaraku seiman, hukum Islam itu keras, pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dirajam, orang yang membunuh dipenggal lehernya, ini kejam. Ini yang mengucapkan kalimat ini, orang yang belum faham tentang hikmah kenapa dilakukan itu. Dengarkan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos itu, potong tangan pencuri, penggal kepala orang membunuh, rajam orang yang berzina, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Bagaimana kita fahami itu? Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Saya waktu pernah kuliah di Madinah, waktu tahun 1990 dulu, hampir setiap hari Jumat ada kisos. Dan diberitakan di televisi, di radio, di koran, ya, surat kabar, berita. Kalau si fulan dari warga negara ini, namanya ini, telah mencuri di toko ini, besok dia akan kena kisos di Masjid Nabawi. Kalau di Madinah, di dekat Masjid Nabawi itu ada dulu Maktabah Malik Abdul Aziz. Sampai sekarang masih ada perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas, di situ kisos biasanya. Nanti kita habis sholat Jumat datang rame-rame ke sana. Di sana ada polisi membuat pagar betis, ya, saya nggak tahu, ngerti pagar betis nggak? Polisi membuat lingkaran, ya. Di tengah-tengah algojo, ya, orang yang akan motong tangan dengan orang yang akan dikisos. Di situ ada 3 mobil, 3 kereta. Mobil yang pertama mobil penjara yang membawa orang ini, si kriminal, orang yang jahat ini. Yang kedua mobil ambulans yang akan membawa dia ke rumah sakit setelah kisos, karena tidak dibiarkan mati di situ. Dan yang ketiga adalah mobil pengadilan yang akan membuat laporan ke raja kalau ini sudah dikisos. Nanti tangannya itu ditaruh di atas meja, tangan kiri diikat, kemudian kaki diikat, lalu dipotong di pergelangan. Ini waktu dipotong teman-teman sekalian, ini tangannya digantung selama 3 hari. Mau tahu hikmahnya? Kalau seandainya ada orang yang hadir di situ niat mencuri, mau mencuri, kira-kira mau mencuri dia setelah lihat itu? Hikmahnya, 1 orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Kapok dia, ya. Orang Indonesia mengatakan kapok, ya. Dia tidak akan ulangi lagi. Tapi kalau kayak hukum kita sekarang, saya tidak tahu di Malaysia, kalau di Indonesia, kalau dia masuk penjara dia bisa bayar. Dia bayar, dia keluar lagi, dia mencuri lagi. Coba kalau malam Jumat diiklankan misalnya, fulan bin fulan telah mencuri, maka akan dikisos besok di sini. Orang pada datang semua, masukkan di televisi. Jadi takut. Koruptor, pencuri-pencuri kakap, belas kakap yang jahat, ini semua bisa habis. Kalau orang membunuh, maaf, agak berbeda sedikit. Kalau orang membunuh, diiklankan pada malam Jumat si fulan bin fulan telah membunuh, ya. Dia pukul kepalanya, dia tusuk perutnya, diceritakan kronologisnya. Kemudian dikatakan dia kena kisos, besok misalnya di Masjid Nabawi. Maka sama tadi, kasusnya ada polisi, cuma bedanya orang yang akan memenggal kepala ini mengambil 3 langkah dari orang yang mau dikisos. 3 langkah. Di sebelah kanannya dia, sebelah kanan yang mengeksekusi ini, orang Indonesia bilang algojo, sini bilang algojo juga. Hah? Orang yang mengeksekusi itu, Indonesia bilang algojo, ya. Apa? Tukang potong, ya. Yang penting antum sudah mengerti.
Pada saat itu dia ambil 3 langkah dari orang yang mau dikisos. Orang yang dikisos ini pakai kain hitam, terus diikat kaki sama tangannya, didudukin di tanah. 3 langkah dia mengambil tempat. Di sebelah kanan Al-Gojo ini yang akan memotong ini, ada wali orang yang dibunuh. Wali orang yang dibunuh. Misal adiknya, anaknya, ada di sebelah sana. Maksimal 3 orang. Dan mereka tidak boleh ngomong. Mereka cuma kasih isyarat kalau memaafkan. Al-Gojo ini, begitu dia jalan langkah pertama, dia balik ke sana. Kalau wali ini diam, tidak ada yang bicara, dia melangkah langkah kedua. Dia lihat lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Dia lihat lagi di sana. Kalau mereka diam, terakhir dia angkat pedang. Dia lihat lagi. Kalau mereka diam, dikisos. Tapi kalau seandainya di langkah-langkah 3 itu ada 1 orang yang kasih isyarat tangan, artinya saya maafkan. Misalnya ada 3 orang di sana, 1 memaafkan, Bapak Ibu sekalian, enggak jadi kisos. Kenapa enggak jadi kisos? Karena sudah dimaafkan. Walaupun yang 2 orang tidak suka, harus, enggak bisa. 1 orang sudah maafin, udah selesai. Enggak bisa lagi. Karena hikmah syar'inya adalah bagaimana membuat shock terapi buat orang ini, buat orang yang buat kriminal ini, gitu kan? Dan perlu disampaikan, kalau yang ini ya keluarganya orang yang dibunuh, walinya, lihat nih ya, yang membunuh keluarga kamu ini orangnya nggak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya. Nah dalam Islam, anak orang yang membunuh sama anak orang yang dibunuh bisa menikah, nggak ada larangannya. Karena belum tentu ayahnya pembunuh, anaknya pembunuh, belum tentu. Bisa saja ayahnya jahat tapi anaknya hafal Quran, bukan mustahil. Maka dititipkan pesan, ini yang membunuh kerabat kamu, wali ini kami akan kisos sekarang. Jangan, tidak ada perang keluarga, tidak ada perang suku, nggak ada perang negara. Ini yang salah nih. Jadi hikmah syar'i yang sangat besar. 1 orang dikisos, dipokol penggal kepalanya, maka yang lainnya berhenti mencuri. Dan ada luar biasa hikmah-hikmah syar'i yang tidak bisa dibayangkan. Sangat besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan sehari-hari. Saudaraku seiman, orang yang mengikuti ajaran Islam ini dipastikan akan sangat bahagia. Karena Allah memastikan mereka mendapat cahaya dan petunjuk dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, kebaikan baginya, Allah akan lapangkan dadanya menganut Islam. Lahir dalam keadaan Islam atau pada saat dewasa dia bisa masuk Islam. Di dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sesungguhnya orang yang telah dilapangkan dadahnya untuk menganut Islam, lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa masuk Islam, adalah orang-orang yang berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya jauh dari zikrullah, maksudnya jauh dari Islam itu. Karena Islam semua isinya adalah zikrullah, mengingat Allah. Mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kita diperintahkan, saudaraku seiman, untuk mendalami Islam secara kafah, keseluruhan. Tidak boleh dipilah-pilah. Banyak umat Islam sekarang, dia mau jalankan apa yang dia suka, yang dia tidak suka dia tidak mau. Ini nggak bisa. Harus kita menerima yang kita suka dan kita tidak suka. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan,
Semua ambil. Wajib, sunnah, lakukan semua. Haram, makruh, tinggalkan semua. Halal, nikmati. Haram, tinggalkan. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan. Kata ulama tafsir, maksudnya memilah-milah hukum. Yang suka diambil, yang tidak suka dijauhi. Gak bisa, semua harus dijalankan. Sesungguhnya dia adalah musuh nyata bagi kalian. Saudaraku seiman, dengan hikmah Allah, pada saat Islam ini kita terapkan secara keseluruhan, kita akan menguasai dunia. Sekarang umat Islam ini kesannya tidak punya kekuatan, itu hanya karena mereka jauh dari agama mereka. Saya berani mengatakan Bapak Ibu sekalian, kita telah menguasai dunia kaum muslimin ini itu 1335 tahun. 1335 tahun. Sekarang, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Lagi flu berat nih. Sekarang kita berada di tahun 1438 Hijriah, ya. Tadi saya bilang kita menguasai dunia 1335 tahun. Jadi kurang lebih kita nggak menguasai dunia ini 92 tahun yang lalu saja. Kita hitung sama-sama. Tahun 1438 Hijriah sekarang adalah maksudnya sudah 1438 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kan? Baik, kita mulai dari tahun 1 Hijriah. Mulai tahun 1 Hijriah sampai awal tahun 11. Itu adalah masa pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Dan sebelum beliau meninggal, seluruh jazirah Arab sudah masuk Islam. Perlu digarisbawahi saudaraku seiman, pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu kota kecil, ya. Kota, betul ya, kota kecil. Mungkin kalau kita di Indonesia maka bisa mengatakan perkampungan, kampung yang kecil. Madinah, waktu itu ada dua negara besar, ada Persia menguasai setengah dunia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan. Ada Romawi menguasai setengah dunia, seluruh Eropa dan Afrika di bawah kekuasaan mereka. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca sirah Nabawiyah, apakah Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah minta tolong sama Persia atau sama Romawi untuk militer misalnya, latihan militer, atau mungkin masalah peradaban, bangunan, arsitektur, atau mungkin minta tolong masalah ekonomi karena mereka sudah punya ekonomi? Jawabannya tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Nabi SAW mulai dari nol, dari tidak ada apa-apa. Yang diterapkan adalah Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Ekonomi mulai dari nol, politik mulai dari nol, semua sosial dari nol, hukum Allah. Membuat peradaban baru, semuanya baru. Ini perlu digarisbawahi ini. Baik, datang setelah baginda Nabi SAW, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang masyhur luar biasa dengan kesolehannya, dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Waktu itu sudah ada pasukan perang dibentuk oleh Abu Bakar, ekspansi Islam ke utara Jazirah Arab, negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon dan Syria. Zaman dulu namanya negeri Syam. Tapi sebelum pasukan ini yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in, belum sampai ke negeri Syam, Abu Bakar meninggal dunia. Lalu datang khalifah yang sudah masyhur yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkuasa dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Di sini di zaman Umar, setengah dunia kita kuasai. Setengah dunia. Kenapa? Karena di tahun 15 Hijriah
Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi militer ke utara sehingga Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, negeri Syam takluk dalam Islam. Kemudian ekspansi Islam ke atas sedikit, masuk di wilayah Turki yang wilayah Asianya. Karena wilayah Eropanya namanya Konstantinopel. Nanti itu di zaman Utsmaniyah baru tembus. Tapi utara Jazirah Arab sudah menang. Di tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengiklankan jihad. Siapa saja muslim yang mau ikut silakan. Terkumpul 30.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menuju ke wilayah timur Jazirah Arab, ke Persia. Waktu itu 30.000 orang melawan pasukan Persia 240.000. 30.000 lawan 240.000, hampir 10 kali lipat kekuatan Persia. Dengan militernya, dengan peralatannya, pasukannya waktu itu pakai gajah. Umat Islam ada yang jalan kaki, ada yang bawa pedang bekas, pedang yang lama, ada yang bawa pisau kecil. Jihad jalan Allah. Menang tahun 16 Hijriah. Seluruh Persia takluk. Dan Nabi SAW sudah sampaikan waktu beliau masih hidup, kalian akan, sebagian kecil dari sahabatku akan menembus Darul Bayda, istana Kisra yang warna putih, dan mereka akan menguasainya. Dan ternyata betul, di tahun 16 Hijriah tembus. Di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan lain dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ke wilayah barat Jazirah Arab, ke Afrika, Mesir. Tembus Mesir pada saat itu. Seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko masuk Islam. Itu ada suku Barbar masuk Islam. Seluruh Afrika terbuka, dan akhirnya ekspansi ke Eropa juga terbuka ke Spanyol pada saat itu. Jadi teman-teman, baru tahun 20 Hijriah sudah setengah dunia kita kuasai. Pertanyaan kecil teman-teman, apakah Abu Bakar sama Umar punya ijazah politik dari Amerika? Hah? Nggak ada Amerika pada saat itu. Apakah mereka punya ijazah ekonomi dari Eropa? Nggak ada Eropa pada saat itu, belum dikenal. Nggak seperti sekarang. Ini yang banyak umat Islam lupa, seakan-akan agamanya belum sempurna. Kalau kita tidak punya ekonomi yang bagus teman-teman, tidak punya kehidupan sosial yang bagus, tidak punya sistem politik yang bagus, nggak bakal menguasai setengah dunia. Nggak gampang itu. Datang setelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tahun 23 sampai 37 Hijriah. Waktu itu kaum muslimin sudah punya kapal-kapal perang. Dan Utsman bin Affan sibuk mengutus dai-dai. Termasuk Asia Tenggara ini, itu historinya di zaman Utsman bin Affan masuk Islam. Termasuk di Indonesia ada ditemukan histori itu, ya. Ada sejarah, memang ada dai-dai Utsman bin Affan yang sampai ke Indonesia, ya mungkin juga di sini dan seterusnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di zaman khalifah yang keempat, beliau dari tahun 37 atau 38 sampai 40 Hijriah menyelesaikan konflik internal. Masalah kaum Khawarij, masalah dengan Muawiyah, masalah dengan Aisyah, penyelesaian konflik internal. Tapi waktu itu setengah dunia kita kuasai. Ini baru tahun 40 Hijriah. Kita lanjutkan. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam, namanya dinasti Umayyah. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dia dengan ayahnya sahabat. Abu Sufyan walaupun dulu awal-awal Islam banyak perangi Islam, tapi di pembebasan kota Mekah dia masuk Islam sama istrinya Hindun yang membelah dadanya Hamzah pada saat perang Uhud, tapi masuk Islam juga, kuasa Allah, gitu kan? Maka teman-teman sekalian, Muawiyah mendirikan negara dalam Islam kerajaan pertama dari tahun 40 sampai tahun 132 Hijriah. Dan disinilah keluar 4 imam madhab, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Masa keemasan ilmu pengetahuan yang kita tahu sampai sekarang, kita berpegang pada 4 madhab ini, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian datang kerajaan kedua, dinasti Abbasiyah, tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan di sini keluar 6 ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai,
Ini di sini, di zaman kejayaan Abbasiyah. Keluar ulama-ulama hadis, Darimi, ya. Kemudian teman-teman sekalian, setelah 656, Khilafah Abbasiyah runtuh di tangan orang-orang Mongolia, suku Tatar pada saat itu, Genghis Khan yang menyerang Baghdad akhirnya takluk. Tapi waktu itu setelah runtuh, berdiri dua kerajaan besar Khilafah di Turki 675, namanya Utsmaniyah, dan berdiri juga di wilayah Mesir, gitu kan. Pada saat itu namanya Mamalik, 670 berdiri. Dan suku Mamalik ini atau kerajaan Mamalik yang berhasil mengalahkan orang-orang Mongolia dan mengusir mereka dari wilayah Islam, Utsmaniyah yang jaya. Utsmaniyah, teman-teman, berubah dari khilafah menjadi republika itu pada tahun 1924 Masehi. Kita sekarang berada di tahun 2016. Kurang lebih 92 tahun yang lalu saja. Kita tidak menguasai dunia. Teman-teman kalau baca kisah tentang kiprah-kiprah Utsmaniyah, banyak, luar biasa. Sampai dulu kapal-kapal perang Utsmaniyah kalau lewat di Eropa, gereja tidak berani bunyiin lonceng, karena takut sama muslimin. Dulu pakaian-pakaian anak-anak muda Eropa itu ngikutin anak-anak muda muslim. Bahkan kalau mereka bisa bahasa Arab, dianggap mereka sangat maju. Dan kalau melamar anak perempuan, diterima lamarannya. Sampai para pendeta dan pastor di atas podium, mereka berkata, kami khawatir dengan anak-anak muda kami, karena mereka menganggap tidak akan modern kecuali mengikuti muslimin. Ini histori, ini sejarah. Kita 92 tahun ditidurkan, lupa ini. Seperti umat Islam gak punya apa-apa. Harus ekonomi dari Eropa, harus politik dari Amerika, harus ini semua dari mana? Ingat tadi Nabi SAW mulai dari nol, nggak ada sama sekali. Al-Quran dan Sunnah, ini yang harus kita orbit ini, jual ke dunia. Ini loh agama kami. Bukan malah kita tinggalkan agama, ikut-ikut pemahaman sekuler yang mengatakan oh enggak, ekonomi sama agama beda. Seorang ekonom tidak perlu faham agama, sehingga pakai sistem riba, pakai sistem kezaliman, darar, gharar, semua nggak apa-apa. Lo nggak boleh, ini haram dalam agama, gitu kan? Dalam masalah kehidupan sosial rumah tangga, kita temukan ada Muslim namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada ciri Muhammad dan Aisyah di rumah tangga mereka. Jarang kita dengarkan tilawah Al-Quran, jarang kita temukan mereka baca Al-Quran. Yang ada adalah musik pop ini, musik rock ini, orang-orang penyanyi-penyanyi barat, pemain-pemain bola barat. Kita sekarang kalau tanya anak-anak muda muslim, siapa itu Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi? Siapa itu Qa'qa'ah bin Amir? Siapa itu Abu Musa al-Ash'ari? Mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu. Tapi coba tanya nama pemain bola, mereka hafal semua biografinya. Namanya, lahir di mana, warna favoritnya, makanan favoritnya, semua dihafal. Generasi hilang nih, umat Islam hilang. Karena kita sendiri tidak memahami tentang kejayaan Islam, dan kita dihina bobokkan, tidur. Para orientalis, orang-orang barat yang belajar Islam, yang sengaja cari kelemahan Islam, apa mereka bilang? Islam ini seperti singa yang lagi tidur. Jangan biarkan bangun. Karena singa itu kalau bangun, dia tidak akan membiarkan siapa yang membangunkannya. Jadi mereka berusaha menidurkan terus umat Islam. Sisi yang lain teman-teman sekalian, selain masa kejayaan, masih ada waktu ini? Masih ada masa ya? Ilmu pengetahuan yang ada sekarang, semuanya dari umat Islam. Kedokteran, ekonomi, matematika, fisika, semua dari umat Islam. Mau bukti? Ada buktinya. Ada bukti. Orang-orang Eropa sekarang tetap mengakui Al-Haythami rahimahullah, salah satu dokter bedah dunia yang terkenal. Cuma namanya dibolak-balikkan. Dalam bahasa Arab namanya Haythami. Dulu di Spanyol, dia yang pertama menemukan alat-alat bedah, ya. Itu ada di Eropa. Sampai sekarang kalau teman-teman lagi umroh, mungkin dari Malaysia ini, kalau umroh, coba ambil umroh plus Spanyol, ya. Ada plus Spanyol, pergi sana, coba lihat historinya. Sampai sekarang pemerintah Spanyol masih menjaga itu.
Ada peninggalan-peninggalan, manuskrip-manuskrip, tulisan, ada juga peninggalan benda-benda, bukti-bukti. Itu kalau memang dulunya ilmu kedokteran dari umat Islam. Temukan listrik, kita tahunya Thomas Edison kan? Kita pelajari di sekolah-sekolah kita. Ini Bapak Ibu sekalian, ada fakta di Spanyol sampai hari ini. Dan umat Islam, para ulama menulis buku-buku, cuma generasi kita tidak membacanya. Itu ternyata Thomas Edison hanya menerjemahkan buku yang ditulis seorang ilmuwan muslim namanya Al-Jaziri. Bisa Anda ketik di Google kisah tentang Al-Jaziri. Siapa dia? Ilmuwan muslim yang menemukan listrik dan lampu ini, cahaya positif negatif, sehingga jadi mobil, jadi kereta api, jadi segala macam. Yang pertama menemukan ilmu matematika dengan teori dan rumusannya namanya Abdul Jabbar, sekarang dinamakan Al-Jabar, seorang muslim. Yang pertama menemukan penerbangan pesawat, seorang muslim namanya Abbas bin Akhnas. Hafal namanya teman-teman, dan coba ketik di Google Abbas bin Akhnas, baca riwayatnya. Dia orang di Spanyol muslim yang buat sayap, dicontohin burung, dibuat dia loncat dari gunung tertinggi di Spanyol, tiba mendarat tidak mati. Dan bukunya diterjemahkan oleh dua orang adik kakak dari Inggris yang akhirnya oleh Eropa diorbit seakan-akan mereka yang menemukan pesawat. Dan kalau kita mau hitung luar biasa, luar biasa, tidak bisa kita hitung, tidak ada batasnya tentang peninggalan-peninggalan umat Islam, banyak. Makanya teman-teman sekalian, jangan kita terkelabuhi. Jangan seakan-akan umat Islam ini kayak tidak punya apa-apa. Umat Islam ini tidak akan maju kecuali ikuti Eropa sama Amerika. Tidak. Salah ini. Kita boleh mendalami ilmu pengetahuan, tapi kita harus tahu Islam tidak pernah bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Islam menyuruh umatnya untuk maju. Semuanya. Cukup ayat Al-Quran Allah mengatakan, fikirkanlah yang ada di langit dan di bumi. Disuruh fikirkan, renungi, pelajari, dapatkan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita masalah itu. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa sekali dalam Islam. Izinkan saya menutup teman-teman sekalian dengan orang yang masuk ke agama kita ini penutupan bahasan kita. Orang yang masuk ke agama kita ini semuanya orang-orang pintar. Yang masuk ke Islam orang-orang pintar. Yang keluar dari Islam orang-orang bodoh. Itu fakta lapangan itu. Fakta. Yang masuk Islam doktor, profesor, orang-orang yang pintar, ilmuwan. Yang keluar dari Islam orang yang bodoh, tidak ada pendidikan. Itu fakta lapangan. Saya kasih contoh. Ada seorang profesor ahli spesialis kulit dari Muay Thai, dari Thailand. Orang ini setiap tahun mengundang dokter-dokter spesialis kulit dunia untuk datang, kemudian dia menunjukkan penemuan terakhirnya. Waktu datang teman-teman sekalian, orang-orang ngumpul, kebetulan ini kisah sekitar 7 tahun yang lalu. Ini masuk Islam profesor ini. Sini juga bilang profesor ya. Ya. Jadi dia kebetulan salah satu yang diundang ini ada dokter muslim dari Mesir, dan orang ini suka ikut pengajian, majelis ilmu begini. Dokter tapi suka belajar agama. Jadi dia paham. Waktu profesornya naik di atas podium seperti mimbar ini, kemudian dia bilang, saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang membuat rasa sakit dalam tubuh manusia itu adalah urat-urat saraf yang halus sekali berada di bawah kulit. Berada di bawah kulit. Jadi kalau kita bisa menaklukkan itu, obat biusnya menyentuh itu, sudah cukup. Kalau ada orang kena luka bakar, kena api, kebakar, maka kulitnya terbakar dengan urat-urat itu, dipastikan dia tidak akan rasa sakit. Dinaikkan satu orang di atas panggung, kemudian diiris, ada kena luka bakar tangannya, diiris pakai pisau bedah bagian dalam dagingnya, nggak sakit dia. Orang semua bersorak, tepuk tangan,
oh hebat ini, penemuan tercanggih. Si dokter muslim dari Mesir bilang, sebentar profesor, kalau itu penemuan Anda tercanggih sekarang, saya ingin menyampaikan kalau penemuan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kata dia, mana buktinya? Bilang, baik, saya datangkan. Diambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibawa ke atas podium, mimbar ya, dibawa ke atas podium, dikasih Quran terjemahan, dibaca surah An-Nisa ayat 56. Ini tentang masalah ahli neraka. Bunyinya diantara bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan rasa sakit yang baru. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita di neraka, Allah nggak butuh membakar orang sampai tulangnya. Kulitnya terbakar, Allah ganti kulit baru supaya ada rasa sakit yang baru. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Maka tiba-tiba si profesor di atas podiumnya mengatakan, pandu saya masuk ke agama kamu, ini bukan buatan manusia. Lalu dia syahadat di depan para ilmuwan semuanya. Ini contoh. Contoh yang lain, ada seorang insinyur arsitek dari Jerman masuk Islam gara-gara keajaiban Al-Quran, teman-teman sekalian. Kisah nyata. Orang ini arsitek, dia suka gambar-gambar. Dia sering mempertemukan antara literatur klasik sama literatur modern. Literatur sama ya, rujukan buku ya. Jadi dia sering menambil literatur atau buku-buku yang klasik dan buku-buku yang modern untuk buat gambar. Salah satu literatur dia yang klasik adalah Al-Quran. Orang ini Katolik, beragama Katolik. Dia sering cari di Al-Quran itu masalah arsitektur, seperti misalnya masalah tempat-tempat tinggalnya kaum Samud, kaum Ad, ya, Fir'aun, ada disebutkan dalam Al-Quran tentang arsitektur mereka gitu. Satu waktu, dan dia selalu laku, selalu berhasil di gambar itu. Satu waktu, dia ingin mencari sesuatu yang masa depan dalam Al-Quran. Ada nggak? Ditemukan sama dia tentang arsitektur surga. Masa depan belum ada di dunia. Selalu Allah bilang tentang surga, tajri min tahtihal anhar, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu di bawahnya mengalir sungai. Ini masalah arsitektur, tapi masa depan. Dan yang boleh dapat itu hanya orang yang patuh saja. Penasaran dia, apa sih ini? Kok apa kelebihannya bangunan di bawahnya ada sungai? Kenapa itu menjadi sebuah bangunan yang terhebat, yang luar biasa menjadi target setiap orang beriman? Penasaran dia. Ada tanah dia kosong, dibangun bangunan mewah. Semua sama dengan rumah dia, bedanya lantainya, lantai sama ya, lantainya diganti dengan kaca. Dia nggak pakai keramik, nggak pakai, ganti dengan kaca. Di bawahnya itu dibuat air mengalir. Ada panel listrik, airnya mengalir. Itu dibuat sama dia. Setelah 6 bulan, 3-4 bulan, 6 bulan dia bangun. Dia pergi ke Eropa bawa gambar-gambar dia. Dia belum sempat tinggalin rumah itu. Dia ke sana sini 2 bulan. Luar biasa capek, penatnya luar biasa. Dia pulang, dia bilang, dia ceritain waktu dia masuk Islam ini. Dia bilang, saya tiba di bandara, saya nggak pulang ke rumah istri saya langsung ke rumah baru itu. Lalu saya nyalain semua panel listriknya, lampu ini segala macam, termasuk ada panel listrik suara air di bawah itu. Dia bilang begitu saya duduk di sofa, di tempat duduk, tiba-tiba 5 menit saja, capek saya, penat saya hilang semua. Dia bilang ini apa sebabnya? Dia lihat dinding, wallpaper sama saja dengan rumahnya. Lampu memang mewah, tapi sama dengan rumah dia. Nggak ada sesuatu yang baru. Dia coba matiin lampu satu persatu. Dilihat sama dia, semuanya biasa saja. Terakhir 2 jam, 2 jam dia tunggu di situ, teman-teman sekalian. Terakhir itu pada saat sudah mati semua, tinggal panel listrik berhubungan dengan air. Dia duduk lagi, begitu dia dengar suara gemericik air. Orang Indonesia bilang gemericik air ya, suara gemericik air.
Maka dia rasakan ketentraman seperti tadi awal. Dia bilang, oh ternyata ini rahasianya. Kenapa surga dibilang di bawahnya mengalir air? Memang dengan mendengar suara air, kalau kita lagi penat, capek, itu hilang. Gara-gara itu, dia mencari Islamic community, masjid, kemudian dia masuk Islam. Ada kisah yang lain, saya masih minta dua tiga kisah ya, saya sampaikan ya. Ada kisah yang lain, seorang anak muda di Amerika, mahasiswa, masuk Islam, gara-gara saf solat yang tadi kita atur saf, imam kita bilang istawwa tadilu, lurus dan rapatkan. Gara-gara itu masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Ada seorang anak muda, mahasiswa muslim, sama dengan Nasrani, teman dekat, tinggal apartemen bersebelahan. Kemudian bulan Ramadan, si muslim ini lagi nonton acara sholat tarawih di Mekah di malam 27 Ramadan. Dia putar, waktu itu kebetulan nunggu antara azan dan iqamah isya. Azan dan iqamah isya, belum sholat tarawihnya. Si Nasrani bel, pamit mau masuk ke dalam rumah apartemen, si muslim silahkan masuk. Duduklah mereka berdua di depan TV tadi. Terjadi pembicaraan. Kata si Nasrani, itu masjid kalian ya? Sambil lihat ke Ka'bah. Banyak orang, malam 27 Ramadan, ini Lailatul Qadar, penuh Mekah. Sampai ke pelataran-pelataran, gang-gang semuanya penuh. Kamera dari atas, kamera dari tempat tawaf, kamera di tempat sa'i, penuh semua. Kata si muslim, iya, itu masjid kami. Kata si muslim, tanya kepada Nasrani, kira-kira menurut kamu berapa jumlah orang itu? Kata si Nasrani, kayaknya ratusan ribu. Kata si muslim, itu 3,5 juta orang. Sekarang semua itu penuh sampai seperti semut. Banyaknya itu di pelataran, di jalan-jalan ini 3,5 juta orang. Nasrani diam. Kata si muslim, kira-kira menurut kamu bisa nggak orang sebanyak ini diatur dengan satu instruksi, satu kalimat, ini semua bisa patuh, bisa patuh, tidak melanggar? Kata si Nasrani, mustahil, nggak mungkin. Kata si muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit saja, ini semua bisa patuh dan rapi, walaupun mereka tidak saling kenal. Kata si Nasrani, bagaimana ceritanya? Kata si muslim, tunggu, lihat aja sebentar. Kebetulan antara azan dan iqamah, nggak lama kemudian iqamah nih. Tadi waktu antara azan dan iqamah, ada yang lagi jalan, ada yang lagi minum, ada yang lagi makan, ada yang lagi duduk, ada yang lagi sholat. Begitu iqamah, semua jadi rapi, masuk ke saf. Kita tahunya umat Islam saf untuk atur sholat, tapi kita tidak pernah sadar, teman-teman sekalian, ini luar biasa ini. Ada ilmu di situ. Tiba-tiba iqamah, kemudian Syekh Sudes datang, ucapin satu kalimat, istawwa tadilu, lurus dan rapatkan saf. Tiba-tiba semua rapi, masuk di saf, rapi semua, nggak ada yang jalan, nggak ada yang semua. Satu instruksi lagi, Allahu Akbar. Baik, semua Allahu Akbar. Kita tahunya orang Islam kalau melanggar imam batal sholatnya, tapi orang ini lihat, ini luar biasa. Padahal imamnya kita nggak kenal, bukan ayah kita, bukan paman, kita cuma kenal nama. Patuh semua, mau orang hitam, mau orang Melayu, mau orang Arab, semua sama, harus ikut. Ruku, Allahu Akbar, semua ruku. Nggak ada yang berdiri duluan. Kita tahu berdiri batal. Baik, Sami Allahu liman hamidah, semua satu kalimat, Allahu Akbar sampai salam. Waktu lagi terjadi itu, si muslim ini lagi asyik, ya, asyik sama ya, lagi enak mendengarkan tadi Al-Quran. Dia lupa temannya Nasrani ini. Selesai sholat baru dia bilang, oh maaf ya, tadi saya asyik nonton ini, saya lagi enak nonton ini, maka saya tidak tahu tadi. Kami lagi puasa, kamu kan tidak puasa, kamu mau minum apa? Si Nasraninya diam, 2 kali diam, 3 kali diam. Lalu si Nasrani mengatakan apa? Ajarkan saya masuk ke agama kamu. Ini nggak mungkin buatan manusia, nggak mungkin buatan manusia. Nggak ada orang manusia bisa mengatur ini, nggak ada.
Ini gak gampang teman-teman sekalian. Dan ada ratusan cerita seperti ini, ratusan, banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan satu persatu tidak akan selesai-selesai. Terakhir izinkan saya sampaikan kisah tentang seorang anak muda di Inggris masuk Islam gara-gara keunikan kisah. Ada seorang syekh dari Saudi datang ke Inggris ceramah, nyampein majelis ilmu. Kemudian ada satu mu'allaf orang Inggris tahun lalu masuk Islam, tahun ini datang bawa temannya. Lalu dia bilang, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam, tapi ada pertanyaan dia sebelum masuk Islam. Bisa dia bertanya?" Kata Syekh, "Silakan." Pertanyaannya si orang Inggris ini yang mau masuk Islam, dia bilang, "Syekh, kenapa kalian dalam Islam menyuruh wanita kalian pakai jilbab?" Nah, pertanyaan pertama, kenapa perempuan kalian tidak boleh salaman sama semua laki-laki? Salamannya hanya sama mahramnya dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Aku tidak akan menyalami yang bukan mahram, dan aku tidak menyalami wanita yang bukan mahram. Dan dalam hadis dikatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih ringan dibandingkan dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak boleh dalam Islam. Makanya kita nggak boleh salaman kecuali dengan mahram. Dia bilang, kenapa dalam Islam kalian suruh begitu? Kenapa perempuan tidak boleh salaman sembarangan? Kata syekhnya, masih ada. Dia bilang masih ada. Yang satu lagi, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai jilbab, hijab? Kenapa pakai hijab? Kenapa nggak seperti perempuan kami, mau pakai baju laki-laki, mau tidak pakai baju di pantai, terserah dia. Maka kata syekhnya, sudah selesai? Sudah selesai. Baik. Syekhnya bilang, kamu warga negara apa? Dia bilang, saya warga negara Inggris. Kata syekhnya, siapa ratu kamu di Inggris ini? Dia bilang, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Kata orang ini, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata syekhnya, ya karena dia ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya apa? Semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu. Nggak boleh semuanya orang salaman. Yang salaman hanya orang-orang tertentu. Jelas ini ya. Yang kedua, ini penutupan bahasan kita. Waktu ditanya kenapa perempuan kalian disuruh pakai hijab, syekhnya mengeluarkan 2 buah permen. Permen ya, betul ya. Di sini juga paham ya. Permen itu makanan anak-anak. Ya. Apa di sini? Hah? Gula-gula. Baik. Syekhnya keluarkan 2 buah gula-gula. Yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin terbungkus. Diletakkan di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih? Kata si Nasrani ini, yang masih terbungkus. Kata syekh, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Tinggal ambil, masukin di mulut, selesai. Dia bilang, karena itu kotor. Kata si Nasrani, itu kotor. Kata si syekhnya, begitulah perempuan kami dan perempuan kalian. Perempuan kami terbungkus, yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang. Begitu luar biasanya hikmah agama. Maka saya ingin simpulkan teman-teman sekalian, kembalilah kepada Islam, pelajari Islam itu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pelajari tentang sejarah-sejarah kita. Kita jaya tanpa Eropa dan Amerika teman-teman sekalian, walaupun kita bisa mengambil manfaat dari mereka. Tapi jangan kita mengucilkan Islam seakan-akan kita tidak bisa hidup kecuali bergantung sama mereka. Ini pemahaman yang salah. Saya sudah panjang lebar datangkan tadi historinya supaya lebih jelas. Allahu a'lam. Mohon maaf, mungkin sudah ada acara lagi. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan juga kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau dan malaikatmu memberikan salam kepadanya. Ya Allah, tidak ada niat lain kami berkumpul di masjid yang mulia ini kecuali untuk menjalankan perintahmu salat subuh berjamaah, dan juga kami duduk tidak lain kecuali mempelajari agamamu. Maka terimalah niat-niat kami ini dan amal-amal kami, dan jadikan sebagai tambahan amal kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal yang pernah kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan selama ajal kami belum datang. Ya Allah, gantilah dengan kemahamurahan-Mu semua dosa-dosa yang kami pernah kerjakan menjadi pahala. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskanlah niat mereka, terimalah para syuhada mereka,
muliakanlah Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu, satukan kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, semana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.